Kemudian kita beralih ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah aplikasi untuk pengobatan mastitis di suatu peternakan sapi perah. Jadi Yusril punya peternakan sapi perah yang diketahui prevalensi penyakitnya sudah pada tingkat mastitis SCC++. Prevalensi ini artinya berapa banyak sapi perah yang terkena mastitis dalam satu populasi, dan diketahui sudah pada tingkat mastitis SCC++. Artinya mastitis SCC++ ini menunjukkan berapa tingkat keparahan berapa tingkat keparahan penyakit mastitis di peternakan tersebut, dan akan diobati menggunakan penstrep 4:0,5. Artinya si penstrep ini punya kandungan penisilin 4 juta international unit atau 4 juta bahan aktif biologis di dalamnya, berbanding dengan streptomycin 500 mg. Nah, kalau misalkan Yusril mau ngobatin pakai penstrep, berapa sih penstrep yang harus disediakan di peternakan tersebut? Kemudian ini udah ada asumsi-asumsi yang tertera di bawah, tapi saya juga akan menggunakan asumsi yang sudah saya buat sendiri. Nah, di sini ada asumsinya ini, saya punya populasi sapi perah laktasi 90 ekor, darah 20 ekor, dan pedet 15 ekor. Kemudian prevalensi penyakitnya 32%. Nah, karena kita tahu kalau misalkan di peternakan sapi perah itu yang terkena mastitis yang hanya ternak di fase laktasi aja, karena gak mungkin pedet terkena mastitis karena dia itu belum masuk ke fase produksi. Begitu juga dengan darah. Kalau misalkan darahnya belum bunting, berarti belum menghasilkan atau memproduksi susu, jadi tidak akan terkena mastitis. Jadi prevalensi 32% ini dari jumlah ternak yang sudah dalam fase laktasi yaitu 90 ekor. Kemudian ada satu kuartir. Maksudnya di sini adalah dari 32% tersebut ada 20% ternak yang sudah terkena mastitis, yang terkena mastitisnya itu cuma di satu kuartir aja atau satu puting aja. Kemudian begitu juga definisi selanjutnya, yaitu ada 25% sapi mastitis yang penyakit mastitisnya itu cuma ada 2 puting aja. Dan begitu juga selanjutnya. Kemudian dosisnya ini adalah dosis yang digunakan per kuartir. Jadi nanti kita akan menghitung berapa jumlah kuartirnya, bukan berapa jumlah ternak yang terkena mastitisnya. Di sini dosisnya itu per kuartir 400.000 international unit dengan lama pemberiannya hanya 2 hari. Begitu. Dan kita tahu penisilinnya ini kandungannya ini 4 juta international unit. Terus kita lanjut ke pertanyaan, ditanyakan kebutuhan penstrepnya berapa. Yang pertama kita harus tahu dulu berapa ekor yang terkena mastitis dengan cara mengalihkan prevalensi penyakit dan populasi sapi laktasinya. Populasinya itu ada 90 ekor dikali dengan prevalensinya 32%. Jadi tinggal dikali aja, hasilnya 28,8, artinya ada 29 ekor sapi yang terkena mastitis. Terus nanti karena kita akan menghitung kuartilnya, jadi kita langsung aja 20% ternak yang sakit mastitisnya cuma di satu puting. Jadi 20% dikali jumlah ternak yang terkena mastitis, artinya ada 6 ekor ternak dikali dengan satu puting atau satu kuartir. Jadi hasilnya ada 6 kuartir untuk sapi yang cuma sakit mastitis di satu puting aja. Kemudian selanjutnya juga dihitung sama berdasarkan dengan asumsi yang udah ada di sebelah ini. Kemudian kalau misalnya semuanya udah dihitung, dijumlahkan ada berapa kuartir yang terkena mastitis. Ternyata ada 80 kuartir. Kemudian kita langsung aja menghitung ke dosisnya. 80 kuartir tersebut kita kalikan, kan tadi sudah dikasih tahu dosisnya itu digunakan dosis per kuartir. Jadi langsung aja 80 kuartir dikali sama dosis yang udah ada 400.000. Jadi di sini hasilnya 32 juta international unit. Kemudian kebutuhan penstrepnya per hari berapa? Dosis per hari ini adalah dosis per hari yang udah kita dapat 32 juta.
dimasukkan dan dibagi dengan dosis obat yang kita tahu dosis obat penisilin itu 4 juta international unit. Jadi nanti langsung dibagi sama 4 juta yang menjadi kandungan penisilin tersebut. Kandungan pensrep. Sudah dihitung, didapat kebutuhan pensrepnya itu per hari 8 pensrep. Karena penggunaan lama pemberiannya hanya 2 hari, jadi langsung aja dikali 2 hari. Jadi nanti hasilnya ada 16 pensrep yang digunakan untuk peternakan tersebut. Seperti itu.